Selamat sore Mas Wahid. Sore. Saya Dipta Uwais Aulia. Saya sedang magang di Legal Group. Saya dapat tugas untuk mewawancarai sebuah bisnis usaha dari Mas Wahid ini. Boleh diperkenalkan dulu Mas Wahid sebagai apa dan usahanya apa? Saya sekarang ini sedang melakukan bisnis takoyaki taki. Sebenarnya sudah lama juga. Ini saya jalankan bersama salah satu saudara saya juga. Saya sebagai asisten dari ownernya juga. Untuk takoyaki ini makanan dari Jepang ya Mas? Betul Iya, ya? betul. Berbentuk bulat gitu ya Mas? Iya. Oke. Ini untuk berdirinya itu kapan sih Mas? Untuk berdirinya takoyaki taki ini sebenarnya di tahun 2017. 17. Iya, betul. 7 tahun ya Mas ya? Berarti ya? Ya, kurang lebih sudah 7 tahun lah lebih dari sekarang. Untuk penempatannya itu ada di mana sih Mas tapi takoyaki ini? Untuk penempatan pertamanya di 2017 itu kita di daerah Bogor, di daerah Dermaga dekat dengan IPB. IPB. Ya, pada saat itu kita buka stand di salah satu Alfamart, stand kecil seperti itu. Tapi untuk sekarang kita sudah ada punya 3 stand sih di Alfamart, tapi di beda-beda daerah. Franchise juga ada Mas ya? Iya, kita lebih usaha untuk franchise. Untuk taki takoyaki ini varian produknya apa aja sih Mas? Boleh dikasih tahu nggak? Untuk di awal sebenarnya itu kita variannya ada yakiniku, habis itu mungkin kita lebih ke arah cemilan ya. Cemilan ya. Gitu. Makanya kita sesuaikan juga dengan daerah-daerahnya dan mana kita juga, makanya kita untuk sekarang kita fokusnya ke takoyaki aja sih. Takoyaki. Untuk variannya itu ada 5 varian. Kita ada keju, ada beef, ada sosis, ada gurita, dan juga ada bakso. Ada bakso juga ya. Banyak ya Mas 5 itu ya. Iya betul. Kalau untuk harga tuh di range berapa sih Mas harganya? Untuk harga takoyaki sendiri itu sebenarnya lumayan varian ya, variasinya. Itu di angka 10 sampai 15.000 lah. 10 sampai 15.000 ya. Yang paling murah kita ada sosis, yang paling mahal kita ada gurita. Gurita paling mahal berarti? Iya betul. Oke. Kalau untuk strategi pemasarannya ini bagaimana sih Mas? Untuk strategi pemasaran sebenarnya kita lebih ke mulut ke mulut ya. Karena memang kan sengaja di awal tuh kita nggak masukin GrabFood dan juga ShopeeFood dan GoFood lainnya gitu, supaya orang juga mengenal takoyaki taki itu sendiri, supaya datang ke stand kita ya, ke tempat kita nyobain. Nah dari situ kan banyak anak-anak biasanya dari mulut ke mulut, oh ini enak nih buat cemilan kayak gitu kan. Nah mungkin dari situ kita awali dari situ. Kalau pelanggannya ternyata udah banyak, juga ada datang ke kontak kita, dan dari situ buat kita sebenarnya juga udah ada sekarang di GrabFood, ShopeeFood sama GoFood juga, supaya untuk menjangkau orang-orang yang memang mungkin tidak kendala untuk datang ya. counter atau juga pun malas ada apa. Oke, jadi udah bisa lengkap dengan secara online juga ya Mas? Ya betul, untuk lebih ke digitalisasi. Kalau untuk tantangan nih Mas, kan setiap usaha kan ada tantangan nih Mas. Apa sih Mas yang dihadapin? Tantangan sih ya pasti, walaupun kita usaha yang UMKM pasti banyak tantangan juga ya. Tantangannya salah satunya sih dari segi SDM sih. Beberapa kali kan mungkin untuk mencari karyawan yang kuat dan juga bisa terpercaya dan jujur. Betul. Itu lumayan juga PR ya, susah kayak gitu. Terus untuk mencari rasa yang pas di awal, karena kan kita berubah dari fokus takoyaki itu makanan berat, terus kita fokuskan ke takoyaki. Nah itu lumayan mengambil waktu sih untuk mencari varian-varian tersebut, dan juga harga yang rasa yang pas dengan harga yang affordable di kalangan mahasiswa atau pelajar gitu. Yang ketiga paling sih lebih ke ini ya, pemasarannya ya. Karena kan pada saat kemarin itu kan kita ada COVID, betul. Banyak yang susah datang untuk mengenal takoyaki ini ke counter. Dan dari situ mungkin penggunaan GrabFood, ShopeeFood, GoFood itu sangat membantu pada saat itu. Makanya kita coba daftarkan di masa-masa tersebut. Nah, kalau si taki takoyaki ini sudah ada belum sih Mas legalitas usahanya yang dijalankan? Kalau untuk takoyaki ini sebenarnya kita sudah buat PT juga ya.
Tapi untuk pendaftaran nama dagangnya dari Takoyaki ini kita masih dalam proses. Mereknya ya masih Iya, proses. mereknya betul. Karena memang prosesnya masih cukup panjang ya. Jadi memang kita masih proses dulu. Nanti kalau misalnya udah, memang kita akan publish juga. Kalau untuk sertifikasi halalnya bagaimana Mas? Sikapnya? Untuk sekarang memang belum ada ya. Tapi masih nanti akan kita proses juga sih. Kalau misalnya Proses ya? memang ya, itu mengikuti dengan ekspansi bisnis kita juga. Biar agar lebih aman gitu ya Mas. Iya, betul sekali. Biar terpercaya juga sama masyarakat. Betul. Selanjutnya nih yang terakhir nih Mas, gimana sih? Atau udah ada rencana belum buat pengembangan usaha yang lebih besar gitu Mas? Untuk ekspansi bisnisnya ya, untuk mengembangkan secara besar ya tentu kita juga udah ada ya sebenarnya. Kita memang udah set target per tahunnya kayak gimana, ke depannya bakal kayak gimana. Untuk saat ini sih kita fokus ke arah nambah varian ya. Nambah Salah satunya nambah varian. Kita pengen ke arah makanan-makanan besar dan juga pangan ya, karena memang sekarang untuk marketnya juga sudah cukup sangat demanding. Habis itu juga kita mau ekspansi sih untuk pembukaan cabang baru. Iya, ataupun kita bukan stand baru lah di daerah Jakarta. Karena kan so far untuk saat ini kita ada 3, itu semuanya di Bogor. Oh iya, oke. 2 di Dermaga, 1 lagi di kota. Nah untuk saat ini kita maunya ke arah Jakarta sudah. Di Jakarta ya. Oke. Kita pengen lihat market-market di Jakarta juga kan banyak dekat sekolah-sekolah ya. Iya, iya. Dan jajanannya juga sangat varian. Makanya kita mau coba untuk masuk ke sana sih. Untuk pengenalan Takoyaki sendiri Jakarta gitu Iya, ya Mas. betul. Oke. Baik, Mas Faik, terima Iya, kasih banyak sama-sama. atas waktu dan sediaannya untuk melaksanakan wawancara ini. Semoga Takoyaki Mas Faik jalankan semakin berkembang lagi, Iya, sukses ya. Makasih. Bisa. Terima kasih ya Mas.